Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Insyaallah kita akan belajar tentang sejarah Islam, akan belajar tentang sejarah Rasulullah, As-Sirah Nabawiyah. Namun sebelum kita memasuki tentang sejarah Rasulullah, tentu akan sangat baik ketika kita mencoba untuk memahami apa pentingnya mempelajari sejarah ini. Kita awali dari fenomena yang terjadi, tidak menempatkan sejarah pada tempat yang penting dalam kehidupan. Sejarah menjadi pelajaran yang tidak menyenangkan. Sejarah hanya sekedar tumpukan angka-angka dan peristiwa yang membosankan. Kita merasa tidak terlibat dalam peristiwa sejarah karena kita sekarang berada di zaman yang modern dan tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lalu. Di awal, sebelum kita mempelajari hadis Nabi Muhammad, juga pernyataan para ulama, mari kita buka Al-Quranul Karim. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu terdiri dari sepertiganya dari Al-Quran itu berisi kisah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama Al-Quran. Bayangkan, sepertiganya adalah kisah. Dan di antara hikmah dari kisah dalam Al-Quran itu adalah merupakan hal yang membentuk Rasulullah dan para sahabatnya menjadi umat yang terbaik. Khairu ummah. Kisah dalam Al-Quran menjadikan pedoman buat kehidupan kita. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya mengalami masa yang sangat sulit, ini yang terjadi ketika akhir tahun keempat kenabian atau awal dari tahun kelima Bi'tsah. Rasulullah dan para sahabat sudah berdakwah selama 4 tahun. Beliau mengalami banyak penolakan-penolakan, bahkan intimidasi, kalimat yang sangat jelek, cacian, makian, gelar-gelar yang buruk. Bahkan para sahabat mengalami siksaan yang sangat berat oleh majikannya, oleh keluarganya, oleh masyarakat, sampai ada yang meninggal dunia. Yang menarik adalah Allah tidak membiarkan ini semua. Allah menurunkan surat Al-Kahfi. Kalau kita baca, kita pelajari dari awal sampai akhir surat Al-Kahfi, kita akan menjumpai ada 4 kisah. Yang keempat-empatnya adalah kisah sebelum Nabi Muhammad SAW. Disinilah nanti Nabi mengambil pelajaran yang sangat besar dari sekian pelajaran yang lainnya dari surat Al-Kahfi tersebut. Di antara pelajaran besar yang diambil Nabi dari kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi, bahwa Nabi memerintahkan kepada sahabatnya yang sudah tidak kuat lagi untuk mempertahankan keimanan pada waktu itu di kota Mekah. Nabi memerintahkan untuk hijrah dari kota Mekah ke negeri Habasyah. Dalam kalimat Nabi yang sangat terkenal, hijrahlah kalian ke negeri Habasyah, fa inna fiha malikan la yudlamu indahu ahad. Hijrahlah kalian ke negeri Habasyah
karena di sana ada raja yang tidak ada seorang pun yang dizalimi di negeri itu. Maka dari sinilah kita belajar bahwa saat keadaan sedang sulit, Nabi Muhammad memerlukan solusi, baik untuk ketenangan jiwa ataupun untuk solusi permasalahan yang menimpa sahabat-sahabatnya. Allah turunkan kisah. Maka sungguh sangat aneh jika hari ini kisah tidak mendapatkan tempat yang cukup dalam kehidupan kita. Kemudian ketika cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Hasan bin Ali mengatakan, kami diajari magoji Nabi. Magoji Nabi itu sejarah peperangan yang terjadi di zaman Nabi. Seperti kami diajari salah satu surat dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa sangat penting untuk belajar kisah. Sirah Nabawiyah tentunya memiliki peran penting dengan cakupan yang luas. Keberadaan dan jasa Rasulullah tentunya memiliki fungsi vital sebagai nabi yang pada masanya ajaran agama Islam telah final dan paripurna. Maka mustahil seseorang mengaku memahami dan mengamalkan ajaran Islam tanpa memahami dan mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan demikian, jika diringkas, setidaknya ada beberapa hal yang menjadikan Sirah Nabawiyah menjadi sangat penting. Di antaranya, yang pertama, sarana revitalisasi keimanan dan komitmen kepada Islam. Syogianya, jika seorang muslim memahami kisah dan hikmah dari keberadaan Nabi Muhammad SAW, maka seolah hal tersebut menjadi pemantik keimanan dalam jiwa menuju keyakinan dan loyalitas, serta menumbuhkan komitmen dalam pelaksanaan nilai keimanan. Yang kedua, pemahaman mengenai pokok syariat dan dasar dakwah. Sumber syariat pada masa Rasulullah yang dua, Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan pedoman dari Allah yang diturunkan melalui perantara Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, lalu disampaikan kepada para sahabat. Kemudian setiap hadis yang berasal dari sabda, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah menjadi pelengkap firman-Nya. Hal ini ditegaskan melalui firman Allah surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Yang ketiga, realisasi figuritas Rasulullah SAW. Kehidupan sosial masyarakat yang majemuk idealnya memiliki seorang figur sentral sebagai pengatur utama sistem dalam membentuk peradaban dalam jangka panjang. Itulah fungsi figur Nabi Muhammad yang diutus di tanah Arab, di mana sebelumnya didahului oleh peradaban yang dilingkupi kegelapan. Maka proses perubahan memerlukan waktu yang panjang. Sementara kelebihan figur Nabi Muhammad adalah adanya unsur ketuhanan dalam setiap perkataan, perbuatan, dan keputusannya. Ilmu ini merupakan salah satu ilmu yang memunculkan figuritas Nabi Muhammad secara mutlak, sebab
keberadaan beliau adalah sebuah anugerah terbesar bagi umat Islam. Bahkan dalam sabdanya, beliau menyatakan jika kecintaannya kepadanya harus melebihi cintanya kepada keluarganya sekalipun. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang dari kalian hingga aku lebih dicintainya daripada orang tuanya, anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Yang keempat, korelasi histori dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman tertinggi umat Islam secara langsung memunculkan klasifikasi disiplin ilmu untuk mendalaminya dengan baik. Salah satunya adalah ilmu sababun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat Sirah Nabawiyah. Ini juga mempunyai andil signifikan dalam menjelaskan hal tersebut, karena hampir setiap sebab turunnya ayat berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, identifikasi metodologi dakwah dan tarbiyah. Dengan memahami Sirah Nabawiyah, para pendakwah memiliki contoh yang nyata tentang bagaimana berdakwah dan mendidik umat. Bagaimana strategi pada periode Mekah dan Madinah yang tidak persis sama. Bagaimana pendekatan beliau menghadapi pemimpin kaum yang belum masuk Islam dan orang-orang yang baru masuk Islam. Yang keenam, pengetahuan peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Masa Rasulullah adalah masa gemilangnya umat Islam, terbentuknya konsep kehidupan yang sempurna, serta terrealisasinya masyarakat madani. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.